Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 13 dengan judul Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 menyatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, ia akan diselamatkan. Judul kita setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, ia akan diselamatkan. Pendahuluan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Kesetiaan ini bukan hanya tentang melakukan ritual keagamaan, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, bertalian dengan judul ini, setia sampai akhir, ada beberapa poin penting yang perlu kita simak. Poin pertama, poin 1, pengertian setia. Setia berarti berpegang teguh pada janji dan komitmen kepada Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 26, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang meletakkan tangannya pada bajak dan menoleh ke belakang yang layak untuk kerajaan Allah. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak boleh menengok ke belakang, tapi prioritas kita hanya pada Tuhan saja yang paling utama. Poin kedua, menghadapi tantangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan terlepas dari tantangan. Dan pencobaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9, kita diingatkan bahwa kita bukan satu-satunya yang mengalami pencobaan, tetapi kita memiliki harapan untuk memperoleh kemuliaan yang kekal. Dengan kesabaran dan ketekunan,
kita dapat menghadapi setiap tantangan yang datang. Poin ketiga, mengandalkan kuasa Tuhan. Untuk hidup setia, kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu oleh Kristus yang menguatkan aku. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Poin keempat, menjaga kesetiaan. Untuk menjaga kesetiaan, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan mempelajari firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah panggilan yang sangat penting. Dengan memahami pengertian setia, menghadapi tantangan, mengandalkan kuasa Tuhan, dan menjaga kesetiaan, kita dapat hidup setia pada Tuhan sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk hidup setia kepadanya. Ya Bapa, aku berdoa agar Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran kepadaku untuk bertahan dalam kesetiaan kepadamu sampai akhir. Bantu aku untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan pencobaan, tetapi percayalah bahwa Engkau akan menyertai dan menguatkan aku. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja, Bapa yang kekal, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Berita kebenaran ini, biar mereka boleh dikuatkan, mereka boleh tetap setia dengan kekuatan datang dari Tuhan yang memberikan kesetiaan kepada mereka sampai akhir hayat mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang lain terkait dalam bangsa ini dan rakyat pada bangsa ini boleh setia kepada Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, mereka boleh percaya dan mereka hidup setia, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratan diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penggilingan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil dengan setia, memberitakan kabar baik, nama Yesus dikumandangkan, disampaikan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan dan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan mereka yang diselamatkan boleh bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman boleh sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pertikaian, tantangan, problema, kejahatan, peperangan yang ada dalam bangsa-bangsa, negara-negara. Biar Tuhan hentikan semua itu. Hentikan segala peperangan, hentikan segala kejahatan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala permusuhan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, sentosa, dan hidup berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tapi semua hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa, negara-negara diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil, dimanapun dalam dunia ini. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan,
dalam setiap pergumulan mereka. Para pendeta, para gembala jemaat, kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tuhan berkati para pendeta, para gembala jemaat, pemimpin gereja, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan gereja Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, dari denominasi apapun. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Baik program S1-nya Tuhan berkati, program S2-nya Tuhan berkati, program S3-nya berkati. Para sistem organisasinya Tuhan berkati, sistem kurikulumnya Tuhan berkati, para pemimpinnya Tuhan berkati, para stafnya Tuhan berkati, para dosen S1, S2-nya, S3 Tuhan berkati, para mahasiswa S1, S2, S3 Tuhan berkati, dan semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2 dan S3, dan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Dan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan. Dan lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik program S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat menyangkut banyak jiwa untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami punya kebutuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit gagal ginjal, penyakit cucik darah, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Allah, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada dalam tubuh kami, bertahan dalam hati kami. Jadi kami disuci, dikuduskan, dan kami disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami bisa berdiri dan berjalan oleh kuasa Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, oleh beliau Yesus Kristus kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Tuhan, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, dan rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, dan mengajarkan di dalam kami apa yang berkenan kepadamu oleh Yesus Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.